Assalamualaikum Ananda. Hari ini kita belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Ananda, sebelum pembelajaran dimulai, Ustazah ingin bertanya nih sama anak-anak Ustazah. Kira-kira orang-orang terdahulu memanfaatkan cahaya apa ya melakukan aktivitas di malam hari? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, benar sekali. Orang-orang terdahulu memanfaatkan cahaya seadanya, seperti lilin, lampu togo, obor, atau yang agak modern sedikit menggunakan lampu Petromax. Jadi orang-orang terdahulu memanfaatkan alat-alat sederhana ini untuk menerangi mereka dalam melakukan kegiatan di malam hari. Nah, kalau sekarang coba lihat lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Sekarang mari kita baca teks yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michel Faraday adalah salah satu tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk skaler dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambung dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan. Bila dilihat dari cara penyusunnya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun deret. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena banyak terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemukan pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapat banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari.
Anak-anak, coba amati komponen-komponen yang ada pada lampu senter. Nah, jadi kalau lampu senter itu dibongkar, bentuknya seperti ini ya anak-anak. Pertama, baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber listrik. Yang kedua, lampu. Yang ketiga, lempengan logam. Lempengan logam ini berfungsi sebagai pengantar arus listrik. Yang keempat, saklar. Saklar berfungsi untuk menyambung dan mengalirkan arus listrik. Anak-anak, jika komponen utama tersebut dirangkai untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Kemudian, jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkai kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut. Anak-anak, ini adalah rangkaian listrik pada senter. Jika saklar dinyalakan, maka listrik mengalir dari sumber listrik berupa baterai yang disusun secara seri, dan arus listrik mengalir melalui lempengan logam. Nah, lempengan logam ini berfungsi sebagai penghantar listrik. Lampu menyala. Jika saklar dimatikan, otomatis arus listrik pun terputus dan lampu pun padam. Dan sekarang coba amati lampu yang ada di rumahmu. Kemudian Ananda nyalakan lampu tersebut. Apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Anak-anak, orang-orang terdahulu kalau ingin memasak nasi menggunakan dandang. Tapi orang-orang sekarang dapat menanak nasi dengan mudah dengan menggunakan rice cooker. Begitu juga dengan setrika. Orang-orang terdahulu menggunakan setrika arang ya anak-anak. Setrika ini sangat panas dan berat. Tapi orang-orang sekarang dengan mudah bisa menyetrika pakaian dengan menggunakan setrika listrik. Kalau dulu ingin berkomunikasi harus dengan cara tatap muka. Kalau sekarang berkomunikasi bisa dilakukan dengan melalui handphone. Sekarang dengan mudahnya kita bisa berkomunikasi antar kota, antar provinsi, bahkan antar negara. Sangat mudah bukan? Selanjutnya, orang-orang terdahulu jika ingin mengerjakan PR hanya bisa menggunakan lilin, lampu Petromax, Togo, atau menggunakan cahaya-cahaya sederhana lainnya. Dan anak-anak ustazah sekarang bisa mengerjakan PR di malam hari dengan menggunakan lampu listrik, ya kan? Di anak-anak ustazah sangat banyak ya perbedaan sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik ya. Nah, sekarang tugas Ananda mengamati beragam benda elektronik di rumah yang menggunakan energi listrik beserta manfaat dari benda tersebut. Kemudian anak-anak ustazah diminta untuk mengamati lampu-lampu yang ada di rumahmu. Apakah lampu-lampu tersebut menggunakan rangkaian seri? Nah, hasil pengamatanmu tuliskan pada tabel berikut ini. Dari Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.